Apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dampak kekeringan di Kabupaten Maros menyebabkan hampir 200 hektar tanaman padi dan jagung gagal panen. Waspada korsleting listrik. Diduga korsleting listrik rumah di Kabupaten Bulukumba terbakar. Ratusan kucing dan anjing dapat suntikan vaksin rabies gratis di Kabupaten Maros. Kita ke informasi pertama, dampak kekeringan di Kabupaten Maros menyebabkan 185 hektar tanaman padi dan jagung di 5 kecamatan mengalami puso atau gagal panen. Untuk mencegah agar petani tidak semakin merugi, pemerintah sempat melarang petani untuk bercocok tanam sementara waktu. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maros, dampak kekeringan ekstrim akibat El Nino sudah tersebar di seluruh kecamatan wilayah Maros. Dampak dari kekeringan ekstrim ini menyebabkan 185 hektar lahan pertanian padi dan jagung milik petani mengalami gagal panen atau puso akibat kekurangan pasokan air. Untuk mengantisipasi kondisi yang semakin parah, pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan, di antaranya melarang petani bercocok tanam untuk sementara waktu. Bagi petani yang sudah terlanjur menanam akan diberikan prioritas pengairan. El Nino memang secara keseluruhan 14 kecamatan kita ini terdampak. Akan tetapi yang termasuk dalam kategori puso berdasarkan data yang kami terima dari PUPT sebagai pihak yang berwenang adalah bahwa di Kabupaten Maros itu yang terdampak puso sampai dengan pertengahan September lalu kurang lebih 169 hektar. Berapa Pak? 169 hektar untuk jagung ini sudah terkategori puso. Sementara itu padi. Nah, sementara jagung sendiri itu yang terdampak puso itu ada 15 hektar. Meskipun telah terjadi puso di beberapa kecamatan, Dinas Pertanian berhasil menyelamatkan 210 hektar tanaman padi di Kecamatan Maros Baru. Jenis tanaman padi yang sempat dipanen petani yaitu varietas kerang-kerang dengan sumber bibit dari program mandiri benih pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rais Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Berita selanjutnya, diduga korsleting listrik. Satu rumah di Kabupaten Bulukumba terbakar. Pihak Damkar imbau agar warga meningkatkan kewaspadaan pada hal-hal yang dapat memicu kebakaran. Satu unit rumah terbakar di Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba pada Senin siang. Diduga kebakaran itu terjadi karena arus pendek listrik atau korsleting. Sebanyak 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Jadi jumlah armada yang kita terjunkan tadi sekitar 3 unit. 3 unit di posko induk, tambahan 1 unit di sektor bahar, jadi total armada yang kita terjunkan sekitar 4 unit. Pihak Damkar mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan pada hal-hal yang dapat memicu kebakaran. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Pencurian sepeda Todo Puli 2, Kota Makassar terekam kamera pengawas. Modus pelaku adalah memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci motornya. Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial ini merekam peristiwa pencurian sepeda motor yang terparkir di depan rumah di Jalan Todo Puli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam rekaman tersebut, pelaku hanya seorang diri. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku sempat terlihat beberapa kali mondar-mandir di lokasi. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor yang terparkir di depan rumah dengan memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci motornya usai berpergian. Menurut keterangan keluarga korban, saat itu anaknya baru saja berbelanja dari pasar. Lantaran membawa banyak barang, diduga korban lupa mengambil kunci motornya dan langsung masuk ke dalam rumah. Korban baru menyadari motornya sudah hilang ketika hendak keluar rumah.
Ia kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas dan mengetahui motornya telah dicuri. Pas bawa motor jam 6 ya. 5 lewat. Satu motor Bu atau gimana? Iya, satu motor. Oh, itu terparkir di sini Bu ya? Iya. Udah terkuncil air memang? Habis dari pasar anakku, terus diparkir di luar sini, angkat barang masuk, nah lupa kuncinya. Langsung diambil? Iya. Cuma sebentar sekali Bu. Enggak, masih Berapa orang pelakunya kita lihat Bu? masih mondar Cuma mandir satu orang. Satu orang ya? Iya. Itu cepat sekali memang dia beraksi? Iya. Terkait pencurian tersebut, korban sudah melapor ke Polsek Panakukang Kota Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Demi mencari keadilan dan mempertanyakan kasus kematian yang lama tak terusut, menjadi alasan belasan warga di Kota Makassar menyerbu Polsek Bontoala. Mereka menuntut polisi segera mengungkap kasus kematian remaja yang diduga karena pengeroyokan. Belasan warga di Kota Makassar Senin malam menyerbu Polsek Bontoala. Mereka mencari keadilan dan mempertanyakan kasus kematian seorang remaja, Muhammad Revan, 16 tahun yang tewas, diduga dikeroyok orang tak dikenal. Kerabat dan orang tua korban geram karena perkembangan dalam kasus kematian anggota keluarga mereka itu terkesan lambat. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Bontoala pada 4 Agustus 2023 lalu. Korban Revan saat itu masih duduk di kelas 9 di salah satu sekolah menengah pertama di Makassar. Muhammad Revan awalnya diduga tewas karena mengalami kecelakaan tunggal saat berboncengan 4 di Jalan Veteran Utara depan Pasar Kalimbu, Kecamatan Bontoala. Namun orang tua dan kerabatnya menduga tewas karena dikeroyok. Hingga kini polisi menyatakan belum menemukan bukti terkait adanya tindak pidana dalam kasus kematian almarhum Muhammad Revan. Kini polisi masih melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan 8 saksi. Temannya datang ke rumah, dia teriak panggil kakaknya almarhum, Rido. Terus Rido keluar dari rumah, ditanya sama Angga yang temannya korban, kecelakaan ki adeknya Rido, Revan. Jadi Rido ke veteran nih, ambil adeknya. Pada saat itu almarhum ada di atas trotoar, diambil sama kakaknya Rido, bawa ke rumah sakit Pelamonnya. Akhirnya mungkin karena tidak bisa menguasai, jatuh, nabrak trotoar. Nah, seperti itulah. Dari hasil pemeriksaan saksi, apakah sudah ada mengerucut untuk Belum ada. dicurigai? Belum ada. Nah, inilah yang jadi kendala bagi kami. Jadi kami belum bisa tingkatkan ke penyidikan, baru penyelidikan. Kami masih memanggil yang ada. Apakah ada barang kayak CCTV Bu yang diperiksa atau Kami sudah cek di lapangan, tidak ada. Diketahui ibu korban merupakan pedagang nasi keliling di Pelabuhan Makassar. Sejak anaknya meninggal, Irianti tidak lagi menjual nasi keliling karena berfokus mencari keadilan untuk anak keduanya yang diduga kematiannya meninggal dengan banyak tanda tanya. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Perusahaan listrik negara Sulawesi Selatan melakukan pemadaman bergilir. Hal ini terjadi karena pembangkit listrik tenaga air Bakaru tidak mampu melayani kebutuhan listrik di 2 provinsi tersebut. Perusahaan listrik negara Sulawesi Selatan masih melakukan pemadaman bergilir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pemadaman bergilir itu karena pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tidak mampu menyuplai kebutuhan pasokan listrik ke pelanggan. Beban puncak PLN di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencapai 1.700 MW. Namun PLTA Bakaru yang berkapasitas 126 MW hanya mampu menghasilkan 27 MW setiap hari. Sementara PLTA Poso yang berkapasitas 500 MW hanya mampu menghasilkan 80 MW. Hal itu dampak dari kekeringan panjang yang terjadi di Indonesia. Karena kondisi El Nino yang sekarang atau musim kering ya, menyebabkan pembangkit listrik tenaga air itu kapasitasnya atau kemampuannya berkurang. Persentase pengurangannya Pak? Untuk di PLTA Bakaru dengan daya mampu 126 mega itu hanya bisa operasi di pagi hari 27 mega. Jadi kita tampung sampai jam 5 sore. Nanti jam 5 sore kita operasikan maksimal 2 mesin, yaitu 110 mega. Pemadaman bergilir terjadi sejak pertengahan September lalu. Namun pihak
UPDK Bakaru belum memastikan kapan pemadaman bergilir ini akan berakhir. Pihak PLN berharap akhir Oktober ini hujan sudah mengguyur Sulawesi Selatan sesuai perkiraan BMKG agar kemampuan produksi pembangkit listrik tenaga air kembali normal. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.